Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini mengisahkan sejarah singkat Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, berdirinya, puncak kejayaan, dan peninggalan. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di Dahanapura, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini memiliki banyak nama lain, seperti Kerajaan Kadiri, Daha, dan Panjalu. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11, atau lebih tepatnya pada 1045 Masehi dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya tahun 1135 sampai tahun 1159 Masehi. Di bawah kekuasaan Raja Jayabaya, bidang sastra berkembang pesat, sedangkan wilayah kekuasaannya meliputi beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri runtuh pada 1222 Masehi karena serangan Ken Arok. Berdirinya Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula saat Raja Airlangga dari Medang Kamulan membagi kerajaannya menjadi 2, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan. Kendati demikian, 2 putra Airlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Peperangan antara Samarawijaya dan Garasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya, Kerajaan Kediri lebih unggul dari Jenggala dan ibu kotanya dipindahkan dari Daha ke Kediri. Asal-usul Kerajaan Kediri banyak tertuang dalam kitab sastra, salah satunya dalam Kakawin Baratayuda yang ditulis Empu Sedah dan Empu Panuluh. Silsilah Kerajaan Kediri. Sri Samarawijaya, 1045 Masehi. Sri Jayawarsa, tahun 1104 sampai tahun 1115 Masehi. Raja Bemswara, tahun 1116 sampai tahun 1135 Masehi. Sri Jayabaya, tahun 1135 sampai tahun 1159 Masehi. Sri Sarweswara, tahun 1159 sampai tahun 1170 Masehi. Sri Aryeswara, tahun 1170 sampai tahun 1180 Masehi. Sri Gandra, 1181 Masehi. Sri Kameswara, tahun 1190 sampai tahun 1200 Masehi. Sri Kertajaya, tahun 1200 sampai tahun 1222 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan terdiri dari emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Pada masanya, pedagang Kediri memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di Asia. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah sangat teratur. Masyarakatnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan masyarakat kerajaan, golongan masyarakat tani, para pejabat pemerintahan, golongan masyarakat non-pemerintah. Selain itu, kebudayaan Kerajaan Kediri mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang sastra. Berikut ini beberapa contoh karya sastra dari Kerajaan Kediri yang terkenal. Kitab Baratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh. Kitab Kresnayana karangan Empu Tanakum. Kitab Smaradahana karangan Empu Monaguna. Kitab Lubdaka karangan Empu Tanakum. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok,
Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Hou Kufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharatayuda, dan sampai sekarang ia dikenal karena ramalannya tentang Indonesia dalam Jangka Jayabaya. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri dipicu oleh pemerintahan raja terakhirnya, Sri Kertajaya yang dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyat untuk menyembahnya. Hal itu membuat para Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok dari Tumapel untuk mengalahkannya. Sri Kertajaya kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok setelah kalah dalam pertempuran di Ganter. Peninggalan Kerajaan Kediri, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan, Prasasti Jepun, Candi Penataran, Candi Tondo Wongso, Candi Gura. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Semoga sahabat video ini bermanfaat untuk sahabat semua para pecinta sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.